Proses evakuasi masih dilangsung. Saudara AKBP Lili Andriansah tadi menyampaikan hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa mengonfirmasi berapa jumlah korban yang ditimbulkan kecelakaan beruntun di tol Cipularang, bahkan jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di kilometer 92 tol Cipularang. Saudara, dari visual yang bisa Anda saksikan bersama, kerusakan yang ditimbulkan oleh kecelakaan beruntun ini cukup parah, banyak sekali yang terlibat, tak hanya kendaraan roda 4 tapi juga truk kontainer yang menutup jalan di kilometer 92 tol Cipularang. Bahkan ada juga kendaraan roda 4 yang bertumpuk di atas kendaraan lainnya hingga kendaraan yang berpindah jalur. Kecelakaan yang terjadi pada jalur menuju Jakarta pada tol Cipularang. Bahkan ada kendaraan yang berpindah jalur ke jalur arah Bandung, tol Cipularang. Saudara, kondisi jalan di kilometer 92 tol Cipularang ini adalah kondisi jalan yang menurun sesuai yang dikonfirmasi oleh AKBP Lili Andriansah, Kapolres Purwakarta tadi. Kilometer 92 ruas tol Cipularang arah Jakarta merupakan jalur menurun dan bisa diprediksi ini adalah kecelakaan yang melibatkan banyak mobil dan juga kecepatan yang tinggi. Terlihat dari jumlah mobil yang bertumpuk, jumlah mobil yang juga terlibat dari visual yang kita sama-sama saksikan. Bahkan jumlah mobil yang ringsek hingga berpindah jalur ke jalur sebelahnya, yakni jalur menuju Bandung, Jawa Barat. Konfirmasi yang disampaikan juga oleh Kapolres Purwakarta maksud kami, AKBP Lili Andriansah tadi, sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, kecelakaan terjadi pada saat jalan tol Cipularang diguyur hujan lebat dan terjadi pada ruas jalan yang menurun arah Jakarta. Akibat insiden ini juga arus lalu lintas juga harus dialihkan oleh polisi, yakni arus dari Bandung menuju Jakarta harus dialihkan untuk keluar tol menuju gerbang kilometer 84. Kami masih menantikan informasi terkini dari TKP terkait dengan potensi korban yang ditimbulkan akibat kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 tol Cipularang pukul 15:40. Dari video yang beredar tampak proses evakuasi sedang berlangsung melibatkan tim dari Polres Purwakarta dan juga pihak Jasa Marga untuk mengevakuasi tak hanya korban tapi juga kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di sana. Ada kendaraan roda 4 dan juga kendaraan berat seperti truk kontainer yang juga terlibat dan bahkan bertumpuk di kilometer 92 tol Cipularang. Saudara, kita nantikan informasi terkini dari kilometer 92 tol Cipularang dengan melalui jurnalis Tribun News, Dian Syah. Selamat sore, Dian. Selamat sore, Mas. Baik, Dian, apa yang bisa Anda ceritakan terkait pantauan Anda di TKP saat ini, Dian?
Baik, dapat saya laporkan dari kilometer 92 bahwa saat ini pihak kepolisian dan pihak jasa marga masih terus melakukan proses evakuasi ya. Dan saat ini kendaraan yang menumpuk tertimpa truk bermuatan kardus, masih ada 2 kendaraan yang terjepit dan kini masih ada seorang penumpang ya di sini masih dalam proses evakuasi oleh pihak kepolisian. Seperti itu. Mhm. Dian, dari informasi yang Anda peroleh di TKP, seperti apa kronologi kecelakaan beruntun yang terjadi di sana? Dian? Baik, bahwa dapat kami laporkan kembali tadi setelah dilihat ada sekitar 15 kendaraan ya yang terlibat kecelakaan maut ini, sejumlah korban luka maupun korban tewas juga sudah beberapa yang berhasil dievakuasi dan akibat kecelakaan ini kemacetan panjang terjadi di ruas jalan tol Cipularang kilometer 92 dari. Baik, Dian. Dianza. Baik, kami akan mencoba menyambungkan kembali sambungan komunikasi kami dengan Dianza, jurnalis Tribun Jawa Barat, untuk menyampaikan informasi terbaru dari kilometer 92 tol Purbalenyi. Saudara, ini adalah visual terbaru, visual langsung real time dari kilometer 92 tol Purbalenyi untuk menunjukkan kepada Anda proses evakuasi yang saat ini sedang berlangsung di kilometer 92 tol Purbalenyi. Dianza, jurnalis Tribun Jawa Barat, tadi menyampaikan proses evakuasi sedang berlangsung, artinya kilometer 92 tol Purbalenyi arah Jakarta hingga saat ini belum bisa dilintasi karena evakuasi sedang berlangsung. Bahkan proses evakuasi korban yang berada di dalam kendaraan juga masih berlangsung. Sebelumnya Dianza menyatakan ada korban jiwa yang sudah dievakuasi. Kami memastikan kembali seperti apa kondisi terkini di sana dengan jurnalis Tribun Jawa Barat Dianza. Selamat sore Dianza. Sore. Dianza, oke. Tadi Anda mengatakan korban jiwa dan juga korban luka sudah ada yang dievakuasi dari TKP. Apa ada informasi berapa jumlah korban yang sudah dievakuasi, Dianza? Baik, hingga kini saya belum menerima laporan langsung dari pihak kepolisian ataupun pihak terkait jumlah korban karena hingga kini pihak petugas gabungan masih melakukan proses evakuasi untuk korban lainnya. Namun untuk sementara kendaraan yang terlibat ada sekitar 15 kendaraan, seperti itu. Dianza, dari informasi yang bisa Anda himpun di lapangan atau di TKP, apa penyebab kecelakaan ini? Baik, hingga kini penyebab dari kecelakaan masih terus dicari tahu oleh pihak kepolisian, namun seperti yang diketahui bahwa kilometer 92 ini dari arah Bandung menuju Jakarta merupakan perlintasan yang menurun dan memang rawan kecelakaan, seperti itu. Mhm. Tadi Kapolres Purwakarta bilang kecelakaan diduga terjadi pada pukul 15:40 dan saat hujan deras mengguyur tol Cipularang. Benar, Dianza? Iya betul, bahwa hujan deras sedang mengguyur wilayah TKP ini. Oke, Dianza, dari pantauan mata yang bisa Anda lakukan saat ini di TKP, berapa jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan? Untuk pantauan sendiri di lokasi ada sekitar 15 kendaraan yang terlibat, adapun itu minibus ataupun truk bermuatan dus yang diduga merupakan awal mula dari kecelakaan terjadi. Mhm. Dianza, bisa Anda pantau saat ini di kondisi tol Cipularang kilometer 92 tepatnya. Benarkah rawan sekali untuk terjadi kecelakaan di sana? Baik, dapat saya laporkan bahwa memang di kilometer 92 ini rawan sekali terjadi kecelakaan. Memang di tol Cipularang ini terkenal dengan lintasan yang berliku dan
adanya tanjakan ataupun turunan. Dan seperti di lokasi ini, di kilometer 92 dari arah Bandung menuju Jakarta, TKP sendiri merupakan lokasi yang rawan kecelakaan dengan kontur jalanan yang menurun seperti itu. Oke, Dianza, apa Anda sudah bertemu dengan saksi mata yang mungkin bisa bercerita terkait kronologis kejadian kecelakaan beruntun ini, Dianza? Baik, tadi saya juga sudah menyambangi sejumlah saksi mata, namun sejumlah saksi mata yang benar-benar terlibat masih trauma dan belum bisa menyampaikan bagaimana kecelakaan ini terjadi, seperti itu. Oke. Dianza, apa sudah ada anggota polisi yang bisa dimintai keterangan di sana? Baik, hingga kini ada Kasat Lantas, namun sampai sekarang masih menunggu informasi lebih lengkap karena menunggu terkait sumber kecelakaan ini terjadi dan masih mengumpulkan informasi terkait kecelakaan yang terjadi di kilometer 92 ini. Oke. Dianza, dari yang Anda lihat, kalau kecelakaan beruntun artinya ada kecelakaan yang paling depan. Kendaraan apa yang terlibat kecelakaan lebih awal? Baik, berdasarkan pantauan memang di sini ada sejumlah kendaraan LCGC ya, baik Brio maupun sejumlah kendaraan yang sudah berhasil dievakuasi, minibus seperti Expander dan segala macam, seperti itu. Kendaraan roda 4 lebih ada yang terlibat selain truk kardus? Untuk saat ini tidak ada, hanya saja kendaraan besar seperti mobil travel juga terlibat pada kecelakaan ini. Baik, untuk sementara arus arah Jakarta dan juga Bandung ditutup, Dianza? Ya, untuk arah Bandung menuju Jakarta ataupun sebaliknya dari Jakarta menuju Bandung ditutup untuk proses evakuasi memang karena di arah Jakarta menuju Bandung maksud kami ada salah satu kendaraan yang terbalik dan terlintas di lokasi. Mohon maaf, saat ini kendaraan dari Jakarta menuju Bandung sudah bisa melalui dengan melintas di bahu jalan seperti itu. Untuk kendaraan arah Jakarta dari Bandung, seperti apa rekayasa di sana? Jadi untuk perlintasan kendaraan yang dari arah Jakarta menuju Bandung melintas secara perlahan dengan menggunakan bahu jalan, seperti itu. Dianza, dari yang Anda pantau di lapangan saat ini, apakah masih ada korban selamat yang sudah keluar dari mobil yang terlibat kecelakaan beruntun, Dianza? Untuk korban selamat ada sejumlah pengemudi yang masih trauma ya di kendaraan mereka masing-masing dan menunggu proses evakuasi berlangsung. Oke, Dianza, ini kecelakaan yang melibatkan banyak sekali kendaraan roda 4 dan juga truk. Anda juga mengatakan ada korban jiwa yang sudah dievakuasi, ada korban luka yang sudah dievakuasi. Kemana korban jiwa dan korban luka dievakuasi? Ini sebagai informasi kepada keluarga korban, Dianza. Baik, untuk korban sendiri, kecelakaan yang terjadi di ruas Jalan Tol Cipularang ini, mereka diantaranya dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rozak Purwakarta. Ada informasi rumah sakit lain untuk proses evakuasi ini, Dianza? Tadi terlihat juga ambulan dari Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta yang menjemput sejumlah korban di sini. Jadi kemungkinan untuk korban sendiri dibawa diantaranya di Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta dan Rumah Sakit Abdul Rozak, seperti itu. Oke, Dianza, tadi Anda mengatakan juga proses evakuasi masih berlangsung, bahkan ada korban yang masih terjebak di tumpukan kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun. Seperti apa informasi terbaru saat ini? Untuk saat ini korban terlihat terjepit ya. Saat ini petugas gabungan pun masih melakukan usaha mengeluarkan korban yang terjepit kendaraan truk bermuatan dus ini, seperti itu. Tim yang dilibatkan siapa saja, Dianza? Untuk tim yang dilibatkan ada baik dari pihak kepolisian dan pihak jasa marga, seperti itu, dan pihak damkar Purwakarta.
Hmm. Dianza, apa ada kemungkinan akan melibatkan ataupun mengerahkan alat berat untuk membantu proses evakuasi? Nah, untuk saat ini sejumlah kendaraan derek sudah berada di lokasi untuk mengevakuasi kendaraan. Namun untuk informasi terkait kendaraan berat untuk evakuasi kendaraan truk masih belum kami terima. Oke. Apa masih ada korban selamat dari kecelakaan beruntun ini yang saat ini berada di lokasi, Dianza? Untuk korban selamat ada sejumlah korban selamat yang memang mereka berdiam diri di kendaraannya masing-masing dan tadi beberapa kali kami dekati namun mereka masih enggan melakukan ataupun diwawancara seperti itu. Oke. Dianza melihat kondisi mobil yang bertumpuk dan juga jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun, apakah ada informasi terkait dengan kecepatan kendaraan yang terlibat pada kecelakaan beruntun ini, Dianza? Hingga kini belum ada informasi terkait kecepatan yang terjadi dari kecelakaan tersebut. Mhm. Dianza, AKBP Lili Andriansah, Kapolres Purwakarta tadi mengatakan timnya sedang melakukan proses evakuasi di sana dan juga AKBP Lili juga mengatakan akan terjun langsung ke TKP. Apakah Kapolres Purwakarta sudah berada di lokasi untuk dimintai keterangan, Dianza? Ya, untuk saat ini belum terlihat baik Kapolres ya, namun hanya Kasat Lantas Polres Purwakarta yang sudah berada di lokasi, namun hingga kini belum bisa diberikan keterangan seperti itu. Apa informasi yang bisa digali dari Kasat Lantas di sana, Dianza? Ya, saat ini tadi sudah kami datangi mereka hingga kini bahwa masih mengumpulkan sejumlah informasi terkait kecelakaan yang terjadi ini, namun memang kendaraan yang terlibat itu baru saja kami terima ada sekitar 17 kendaraan yang terlibat. Hmm. Terkait dengan rekayasa jalur seperti apa? Bisa Anda ceritakan kembali, baik itu dari arah Jakarta menuju Bandung dan juga dari arah Bandung menuju Jakarta, Dianza? Untuk rekayasa lalu lintas baik dari arah Bandung menuju Jakarta belum bisa dilalui karena masih proses evakuasi, sedangkan untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung sudah bisa melintas secara perlahan dengan menggunakan bahu jalan. Oke, Dianza, dari lokasi Anda bisa bertemu dengan saksi mata yang mungkin bisa menceritakan kronologis kejadian kecelakaan beruntun ini? Oke, baik, sebentar. Baik. Saudara, kecelakaan yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang arah Jakarta terjadi pada pukul 15:40 waktu Indonesia Barat. Beberapa informasi yang bisa kami himpun, baik itu dari Kapolres Purwakarta AKBP Lili Andriansah yang tadi mengatakan proses evakuasi sedang berlangsung hingga saat ini dan polisi belum bisa memastikan berapa jumlah korban yang berpotensi ditimbulkan oleh kecelakaan beruntun yang terjadi pada kilometer 92. Namun tadi disampaikan juga oleh jurnalis Tribun Jawa Barat, Dianza, yang saat ini berada di lokasi. Ia menyaksikan langsung di lokasi kejadian kecelakaan beruntun. Proses evakuasi saat ini sedang berlangsung. Sejumlah korban jiwa dan juga luka sudah dievakuasi dari tempat kejadian perkara. Dan hingga saat ini proses evakuasi masih berlangsung. Tim gabungan baik itu tim dari Polres Purwakarta dan juga pihak Jasa Marga saat ini masih melakukan proses evakuasi korban yang terjebak di dalam mobil ataupun kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di kilometer 92. Dari keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Purwakarta maksud kami AKBP Lili Andriansah sekitar pukul 15:40 waktu Indonesia Barat, hujan turun cukup lebat di kilometer 92 Tol Cipularang dan titik terjadinya kecelakaan ini adalah jalur arah Jakarta yang kondisinya menurun.
Itu juga dikonfirmasi oleh jurnalis Tribun Jawa Barat Dianza yang mengatakan kilometer 92 tol Cipularang adalah jalur yang menurun arah Jakarta dari Bandung. Dan juga jumlah kendaraan yang bertumpuk di kilometer 92 ini bisa menggambarkan betapa kecepatan yang terjadi ataupun kecepatan yang dijalani oleh kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun ini cukup cepat. Tadi disampaikan juga oleh jurnalis Tribun Dianza. Dan proses evakuasi saat ini masih berlangsung, saudara. Sejumlah korban masih diprediksi ada di dalam tumpukan kendaraan yang bertumpuk akibat kecelakaan beruntun ini. Tak hanya melibatkan kendaraan roda 4, namun juga melibatkan satu truk kontainer yang mengangkut kardus dan juga kendaraan travel dari arah Bandung menuju Jakarta. Bahkan kecelakaan juga menyebabkan satu mobil terlempar dan berpindah jalur ke jalur arah Bandung dari Jakarta. Proses evakuasi masih berlangsung dan proses rekayasa jalur juga dilakukan untuk mengurai kemacetan yang terjadi hingga kilometer 96. Jurnalis Tribun Jawa Barat masih mencoba menggali informasi dari saksi mata yang menyaksikan kejadian ataupun mendengarkan informasi terkait dengan kecelakaan beruntun ini, namun belum ada saksi mata di sekitar TKP yang bersedia untuk memberikan keterangan ataupun kesaksiannya kepada jurnalis Tribun Jawa Barat Dianza. Begitu juga dengan para korban selamat yang juga sudah dievakuasi dari kendaraan yang bertumpuk. Dianza, jurnalis Tribun juga mengatakan korban tampak shock. Tak hanya korban, bahkan saksi mata yang melihat kejadian ini juga mengalami trauma, saudara. Pukul 15.40 waktu Indonesia Barat adalah waktu yang tadi disampaikan oleh Kapolres Purwakarta AKBP Lili, adalah waktu kejadian kecelakaan di tol Cipularang. Hujan cukup deras mengguyur tol Cipularang, tepatnya di kilometer 92 tol Cipularang arah Jakarta. Kondisi jalan merupakan jalan yang menurun. Tadi juga disampaikan oleh jurnalis Tribun Jawa Barat Dianza, kondisi jalan menuju arah Jakarta tepatnya di kilometer 92 adalah jalan yang menurun. Dan dari jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun bahkan bertumpuk hingga menyebabkan satu kendaraan roda 4 berpindah jalur ke arah jalur sebelahnya ke arah Bandung. Ini menggambarkan betapa kencangnya saat itu kecelakaan beruntun ini terjadi. Dari visual yang bisa Anda saksikan, saudara, tak hanya kendaraan yang bertumpuk namun juga serpihan yang tersebar di jalan, juga terlihat satu truk kardus terguling dan menyebabkan isinya juga berhamburan di jalan. Ini menyebabkan proses evakuasi juga hingga saat ini masih berlangsung dan usaha tim dari Polres Purwakarta dan juga Jasa Marga untuk mengevakuasi korban yang saat ini masih terjebak di dalam kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun ini masih dilakukan hingga saat ini. Sejumlah korban jiwa tadi disampaikan oleh jurnalis Tribun Jawa Barat Dianza, sejumlah korban jiwa dan juga korban luka-luka sudah dievakuasi dari TKP. Saudara, jalur tol Cipularang, kilometer 92 arah Jakarta adalah jalur yang menurun dan terjadi hujan deras pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat tadi.
Polres Purwakarta menyatakan potensi kecelakaan cukup tinggi akibat jalur yang menurun hingga jalan yang diguyur hujan. Ini juga kecelakaan yang sama, tepatnya di kilometer 92 juga pernah terjadi pada tahun 2022 lalu, tepatnya tanggal 26 bulan Juni tahun 2022, tabrakan beruntun yang tak terhindarkan juga terjadi di kilometer 92 dari arah Bandung menuju Jakarta.